Ilmu kesehatan menurut Imam Syafi'i adalah ilmu yang paling patut dipelajari setelah ilmu syariah. Di mana Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak tahu ilmu apa yang patut dipelajari setelah ilmu yang membahas tentang halal dan haram, kecuali ilmu yang membahas tentang kesehatan. Jadi ilmu tentang kesehatan ini menurut Imam Syafi'i ilmu yang paling patut dipelajari setelah ilmu syariah. Pertama ilmu syariah paling patut dipelajari, paling afdal. Yang berikutnya ilmu kesehatan. Sayangnya menurut Imam Syafi'i, baita anna ahlal kitab qad ghalabuna. Sayangnya ahlul kitab, orang-orang Nasrani dan Yahudi mengalahkan kita di bidang ini. Itu yang disayangkan. Sekarang lebih disayangkan lagi, ya, lebih disayangkan lagi sekarang ini. Ilmu kesehatan menjadi sesuatu yang bukan sekedar untuk menyehatkan, tetapi ilmu kesehatan sudah menjadi ajang bisnis yang paling menguntungkan. Jadi sekarang ini kalau ada sesuatu tentang ilmu kesehatan, mahal harganya. Ilmunya dijual mahal, produk-produk tentang kesehatan dijual sangat mahal. Jadi kalau ada orang ketemu, wah ini sangat menyehatkan, langsung dijual mahal. Misalnya sesuatu modalnya cuma 5.000 dijual, wah ngapain dijual 10.000, ngapain dijual 20.000, jual 100.000, jual 500.000, jual 1 juta, walaupun modalnya cuma 5.000. Kenapa? Karena menyehatkan. Nah ilmunya juga begitu. Ilmu kesehatan menjadi ilmu yang paling dianggap paling mahal. Padahal ilmu kesehatan itu ilmu yang paling sederhana, sangat sederhana. Kalau kita kupas ilmu kesehatan sangat sederhana, dan cara menyehatkan juga sederhana. Apalagi buat mereka yang yakin bahwa kesehatan itu sumbernya dari Allah, penyakit datangnya dari Allah, kesehatan atau kesembuhan juga datangnya dari Allah. Ya, Rasulullah SAW ngajarin kita bahwa penyakit datangnya dari Allah. Penyakit datangnya dari Allah. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang sekuler menisbahkan penyakit kepada selain Allah. Kalau sesuatu yang mestinya dinisbahkan kepada Allah terus kita pindah kepada pihak lain, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Syirik, menyekutukan Allah. Jelas akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini penyakit datangnya dari Allah. Lalu kita pindah, kita nisbahkan kepada yang lain. Bukan, penyakit bukan dari Allah misalnya. Kalau kita punya keyakinan penyakit itu dari binatang. Anehnya lagi zaman sekarang, hampir seluruh umat di muka bumi dibuat takut kepada sesuatu yang paling kecil di dunia, virus. Ya, sekarang ini manusia, para dokter takutnya dengan virus mengalahkan takutnya kepada macan. Takut kepada virus mengalahkan takutnya kepada ular. Lebih takut kepada virus mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana kalau berhadapan dengan virus, sampai badan ini semuanya dibungkus 100%, betul enggak? Dibungkus 100% dan dibuat satu ajaran yang menyesatkan, dikatakan virus tidak bisa dibunuh. Virus tidak bisa dibunuh. Padahal kehidupan di dunia ini kehidupan siklus
di mana antar makhluk, antar ciptaan Allah, antar binatang itu saling membunuh. Perhatikan binatang-binatang besar. Ya, kalau ada macan, macan makan binatang yang lebih besar dari macan, betul? Serigala, macan, ya, entah singa, harimau bisa makan sapi yang lebih besar. Antar binatang saling membunuh. Ada hubungan siklus. Kalau si A membunuh si B, B membunuh si C, C membunuh D, D membunuh E membunuh A. Ada hubungan siklus dalam kehidupan ini. Kalau si A kehidupannya bermanfaat untuk si C misalnya, maka si C bermanfaat untuk si E bermanfaat untuk D. Ada hubungan silang antar ciptaan Allah, ada hubungan saling melemahkan, ada hubungan saling menguatkan. Nah, antar binatang juga begitu, ya. Ada binatang yang kecil dimakan oleh binatang yang lebih besar. Jadi kalau orang-orang kafir mengatakan virus nggak bisa dibunuh, satu kesalahan besar. Bakteri nggak bisa dibunuh, satu kesalahan besar. Apalagi takut kepada virus melebihi takutnya kepada siapapun. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa, la adwa. Apa itu artinya? Tidak ada penularan. Ini pada dasarnya, bukan mutlak ada penularan, tetapi pada dasarnya, ini ya, ilmu pada dasarnya la adwa, tidak ada penularan. Dalam hadis lain yang lebih sempurna, la adwa wala tayra, ya, wala tilawah, tidak ada penularan. Itu yang paling mendasar. Tapi tetap Rasulullah juga mengatakan, kalau kau ketemu orang yang kena kusta, maka jagalah jarak sejarak 1 tombak. Bukan menjaga jarak yang mutlak, yang terlalu jauh, ya. Jaraknya cuma 1 tombak. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan, kalau di daerah terjadi satu musibah, di daerah terjadi satu wabah, di mana daerah situ menyebar penyakit, maka petunjuk Rasulullah, yang ada di kampung itu atau yang ada di daerah itu jangan keluar, dan yang ada di luar daerah situ jangan masuk. Nah, jangan keluar ini juga merupakan indikasi nggak usah takut, nggak usah takut. Bahkan dalam petunjuk lain Rasulullah mengatakan, begitu terjadi musibah, begitu terjadi wabah penyakit, maka Allah akan melindungi ahlul masjid. Orang yang rajin ke masjid, yang sholatnya berjamaah di masjid, dia akan dilindungi oleh Allah. Gak perlu masker lagi, gak perlu pakaian robot lagi yang menutup semua bagian tubuh, gak perlu. Ini mohon maaf bagi yang pakai masker, khususnya waktu sholat, saya sampaikan, jangan pakai masker waktu sholat. Untuk laki-laki, kalau untuk ibu-ibu tidak masalah. Karena Rasulullah juga mengatakan, ya, maaf, saya agak lupa sedikit matanya. Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyughattiyar rajulu famahu fis shalah. Jadi Rasulullah melarang orang laki-laki menutup mulutnya pada waktu sholat. Itu dilarang oleh Nabi. Bagaimana ceritanya? Ya, tradisi orang dulu membawa rida, membawa bukan cadar, seperti selendang, kain panjang. Biasanya panjangnya kira-kira 1,5 meter, ada yang sampai 2 meter. Kain lebar begini, ada yang lebarnya
setengah meter, ada yang lebih, terus panjang kira-kira 1,5 meter. Biasanya ada yang diputar-putarkan di kepala, dipakai menjadi penutup kepala seperti topi imamah. Ya, kadang-kadang kalau musim dingin digulungkan juga di leher. Nah, kadang-kadang digulungkan di leher ini sampai menutup, sebagian menutup mulut untuk apa? Waktu dingin. Jadi bayangkan kalau waktu musim dingin, ya, saya di Pakistan selama 5 tahun, waktu musim dingin itu musim salju. Sehingga kalau subuh ini keluar masjid sangat dingin. Bahkan tangan ini kalau nggak biasa di sana, terbuka begini, lama kelamaan seperti ditusuk jarum, sakit, sangat menyakitkan. Lama kelamaan terjadi kering sampai pecah-pecah tangan. Nah, kebiasaan orang dulu nutup gini sampai nutup mulutnya. Nah, nutup mulutnya seperti ini saja waktu sholat dilarang oleh Rasulullah. Sehingga kalau pakai rida itu, pakai kain seperti sorban itu, waktu sholat khusus untuk laki-laki tidak boleh menutup mulutnya. Jadi mulut harus dibuka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hadirnya masker juga satu musibah tersendiri. Kenapa? Karena masker itu menghambat kesehatan. Bagaimana kok menghambat kesehatan? Udara yang dihirup oleh manusia penuh dengan oksigen. Begitu dihirup, proses membersihkan paru-paru, keluar sudah kotor, keluar sudah menjadi karbon dioksida. Nah, kalau sudah menjadi karbon ini sebaiknya hilang sepenuhnya, lepas, nggak dihirup lagi. Tapi kalau ditutup, kehirup lagi. Nah, kalau ditutup, kehirup lagi. Nah, kalau hirup lagi, ya kemampuan membersihkan paru-paru sudah berkurang, sudah kurang standar. Maka pakai masker pun juga rasanya kurang nyaman, ya kurang nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi saya katakan ada hubungan siklus antar binatang-binatang ciptaan Allah, juga ada hubungan pasangan. Allah menciptakan segala sesuatu azwaja, berjodoh-jodoh, pasangan-pasangan. Nah, dalam ciptaan Allah yang berpasang-pasangan ini, ya, kalau Allah menciptakan sesuatu, nah pada sesuatu itu mengandung zat yang berbahaya. Misalnya, ada yang tahu lele? Ikan lele. Itu ikan lele yang zaman dulu, ikan yang sungai. Itu kalau gigit atau kalau mati misalnya, mati itu sayapnya yang kanan kiri ada jarumnya. Kalau dia nusuk jarumnya itu langsung jarum itu beracun. Begitu orangnya dipatil atau dipatik, gak lama dia menggigil panas dingin karena kena racun. Nah, bagian depannya lele ini racun, di bagian belakang, di buntutnya ada penawarnya. Jadi begitu, setiap Allah menciptakan sesuatu pasti berpasang-pasangan. Kalau bagian depan dari ciptaan Allah itu ada racun, maka di belakangnya pasti ada penawarnya. Kalau di bagian dalam ada racun, di bagian luar ada penawarnya. Orang makan durian nggak suka dengan baunya, di kulitnya dikasih air saja sudah menawarkan. Orang metik cabai, panen cabai, metikin cabai, kepanasan tangannya, kepanasan karena pegang cabai terus. Obatnya cukup daunnya cabai saja, dioles-oleskan, selesai. Makan cabai perutnya enak, gagangnya jangan dilupakan. Nah, sekarang zaman berkembang, makan cabai nyambel, gagangnya dibuang. Makan tahu pakai cabai, gagangnya dibuang. Makan gagangnya, karena di situ ada penawarnya. Nah, perkembangan zaman seperti ini menjadikan kehidupan kita semakin gak imbang, kepengaruh oleh banyak informasi yang tidak benar. Ya, ada hubungan yang
pasangan tadi. Contoh sederhana. Begitu kita kena sakit lambung, apa itu sakit lambung? Sakit lambung adalah sakit yang dimana bagian lambung ini asamnya naik terus. Asam semakin naik, akhirnya tidak enak, tidak nyaman karena terlalu asam. Kalau nggak ketemu obatnya, cari saja buah yang rasanya asam. Dengan prinsip tadi. Karena ciptaan Allah itu pasti berpasang-pasangan, ya. Apa yang ketemu asam? Jeruk misalnya, jeruk nipis, jeruk apa sajalah yang asam-asam. Kalau jeruk itu bagian dalamnya asam, ya, bagian dalamnya asam, bagian luarnya pasti kebalikan dari asam. Jadi kulit jeruk. Jadi kalau ketemu buah jeruk, makan dalamnya kok nggak bisa karena sakit lambung, makan kulitnya saja. Aneh kan? Tapi ini ilmu nyata, ya. Ini ilmu nyata. Nggak bisa makan kulitnya, semuanya dimakan. Bagaimana? Masukkan saja jeruk itu pada blender, ya, di jus semuanya. Kasih gula yang manis, gula putih, jangan gula jagung. Ya, kasih gula biar manis enak. Walaupun asam lagi naik, tapi asal jeruk itu di blender bersama kulitnya, minum langsung tidak masalah. Tapi kalau hanya bagian dalam yang diminum, ya selamat menikmati penderitaan asam yang berlebih tadi. Nah, ini hukum alam, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kembali saya katakan, ilmu kesehatan ini ilmu yang gampang, apalagi buat mereka yang yakin kepada Allah, bahwa Allah yang mendatangkan penyakit dan Allah yang menyembuhkan. Yakin bahwa Allah yang mendatangkan penyakit dan yakin bahwa Allah yang menyembuhkan itu punya syarat. Gak cukup hanya saya yakin Allah yang mendatangkan penyakit dan saya yakin Allah yang menyembuhkan. Asal-asalan keyakinannya, ya. Di mana keyakinan yang asal-asalan ini kadang juga nggak membekas dan kadang-kadang kurang ada manfaatnya. Kenapa? Karena yang yakin hanya mulutnya. Sementara syarat iman itu mempunyai 3 faktor, 3 unsur. Pertama, keyakinan itu harus diyakini dalam hati. Dalam bahasa ilmunya dikatakan at-tasdiq bil qalbi. At-tasdiq bil qalbi, meyakini dalam hati, yakin sepenuhnya. Penyakit dari mana? Dari Allah. Kesembuhan dari Allah. Meyakini penyakit dari Allah, datang penyakit, apa langkah kita? Kalau yakin penyakit datangnya dari Allah, begitu datang penyakit nggak boleh panik. Karena panik merupakan tanda nggak yakin penyakit dari Allah, ya. Panik, bingung, itu tanda kita mengingkari bahwa penyakit dari Allah. Ada serangan penyakit, nggak bisa nafas, tenang. Serangan jantung, tenangkan diri. Dan menenangkan diri bagian dari obat. Maka langkah saya dalam mengobati selalu menenangkan. Siapapun berobat ke saya, selalu saya tenangkan. Seberat apapun penyakitnya, saya katakan kecil. Seberat apapun. Kenapa? Kenapa saya katakan kecil? Karena Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah maha besar, maka selain Allah kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Selain Allah kecil. Yahudi kecil, Israel kecil. Tapi orang yang bersama Allah besar. Palestina besar. Penduduk Gaza besar. Kenapa? Karena bersama Allah. Tapi yang enggak bersama Allah kecil. Dan yang paling besar adalah Allah, Allahu Akbar. Dan orang yang bersama Allah mulia, agung. Orang yang bersama Allah dan orang yang hanya takut kepada Allah
Allah akan menjadikan segala sesuatu takut kepada orang yang hanya takut kepada Allah. Jadi kalau kita hanya takut kepada Allah, penyakit akan takut kepada kita, binatang akan takut kepada kita. Kalau kita hanya takut kepada Allah, sekiranya muncul ular, maka ular takut kepada kita. Kalau kita hanya takut kepada Allah, kalau datang macan, datang anjing, maka anjing, macan takut kepada kita. Itu petunjuk Nabi. Siapapun yang hanya takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu akan takut kepadanya. Ya. Termasuk jin takut kepadanya. Binatang-binatang takut. Hanya saja umumnya manusia yang paling tidak mengerti. Jadi begitu Allah menciptakan seseorang ditakuti oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi, hanya manusia yang tidak mengerti, yang nggak bisa melihat. Tetapi seluruh makhluk ya akan bersikap seperti itu, bersikap sebagaimana yang kodratnya. Nah, jadi berhubungan dengan penyakit ini tidak perlu kita risau dengan penyakit. Penyakit datang, bukannya kok begitu datang penyakit langsung cari dokter. Ini satu kesalahan besar. Ya, satu kesalahan besar. Begitu datang penyakit langsung cari dokter. Di mana dokter? Datang penyakit langsung, mana obatnya? Mana obatnya? Sudah begitu obatnya obat yang haram. Musibah. Bagaimana ceritanya kok obatnya haram? Coba baca, ya, pelajari logo farmasi. Logo farmasi, pernah lihat? Apa? Ular itu yang melilit. Yang dililit apa? Gelas arak, gelas wine dalam bahasa Inggrisnya. Ya, gelas untuk wine. Wine itu minuman keras. Jadi farmasi, ya, atau dunia kedokteran, ya, dunia kedokteran, farmasi ini satu disiplin ilmu yang khusus membidangi tentang obat, peracikan obat dan berbagai hal tentang obat. Dalam dunia farmasi, dalam dunia kedokteran diberi logo gelas arak, gelas yang kakinya lebar, kemudian kecil, penyangganya kecil ke atas, kemudian gelasnya melingkar kayak mangkok kecil. Itu gelas arak, simbol dari orang-orang kalau mabuk. Jadi di Amerika, di Eropa, dan di Australia khususnya yang penduduknya rata-rata orang-orang barat, orang kulit putih, itu gelas itu sudah menjadi gelas simbol, ini gelas untuk orang-orang mabuk. Apa artinya? Artinya obat-obatan kimia itu dibuat dari berbagai jenis narkoba. Jadi obat-obat kimia dibuat dari berbagai jenis narkoba. Maka perhatikan, seluruh toko obat di barat ditulisnya drug store, betul nggak? Ya, ditulisnya drug store. Apa itu drug? Drug itu narkoba. Store, toko. Jadi toko obat di luar namanya drug store. Apa? Toko narkoba. Hanya di Indonesia diperhalus, dinamakan apotek. Apotek bukan terjemahan dari toko obat. Apotek itu dari bahasa Latin yang artinya gudang. Apotek itu artinya gudang penyimpanan. Tadinya apotek itu merupakan tempat menyimpan obat. Akhirnya lama-kelamaan dijadikan nama toko obat itu menjadi apotek. Kenapa? Karena kalau drugstore bahasanya diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia, orang pada takut. Kenapa? Toko narkoba. Orang nggak akan beli lagi obat. Nah, kemudian gelas arak ini dililit oleh ular, artinya itu simbol dari racun. Artinya obat-obatan itu terbuat dari berbagai jenis narkoba dan berbagai jenis racun. Nah,
berbagai jenis narkoba dan berbagai jenis racun dipakai untuk ngobatin. Ya, petunjuk Nabi mengatakan bahwa racun itu haram dan racun tidak bisa menjadi obat. Racun tidak bisa menjadi obat. Petunjuk Nabi yang lainnya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi obat. Ya. Sabda Rasulullah, innallaha lam yaj'al shifaakum fima hurrima alaikum. Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian dengan sesuatu yang diharamkan untuk kalian. Nah, ini banyak orang yang dengan gampang mengatakan nggak apa-apa yang haram dimakan untuk obat karena darurat. Darurat apa? Dalam syariah Islam ukuran darurat itu mati. Jadi misalnya tersesat di hutan, lapar, ya lapar dan ukurannya wah ini kalau nggak makan bisa mati, karena kalau sudah lapar, terlalu lapar mati, betul kan? Tersesat di hutan. Sementara cari kambing nggak ketemu, cari kijang nggak ketemu, cari ayam nggak ketemu, yang halal-halal nggak ketemu, ketemunya cuma ular, misalnya. Ketemunya cuma babi, terpaksa makan babi darurat. Kenapa? Karena darurat itu ukurannya mati. Kalau nggak makan, mati. Ya terpaksa makan, itu darurat. Ini enggak. Barang-barang haram darurat. Kenapa? Nah, nanti jadi sakit, itu bukan darurat. Ada lagi darurat yang lebih parah. Sudah kaya raya, punya rumah 5, punya mobil banyak, usahanya nggak berkembang kalau nggak utang ke bank, riba, naudzubillah. Kenapa darurat? Kalau nggak utang ke bank, nggak pakai riba, nggak dapat modal, itu bukan darurat. Ya, ukuran kalau usaha selama masih bisa makan, nggak ada darurat. Ya, ini sekarang ukuran darurat ini terlalu dijual murah, darurat ini terlalu ringan. Hanya usaha melemah sedikit, utang bank, maka hidup nggak berkah. Ya, saya selalu menghubungkan penyakit dengan riba, dan itu memang fakta. Orang yang penyakitan selalu kena penyakit berat gak sembuh-sembuh, banyak yang disebabkan oleh riba. Jadi saya kalau ngobatin orang dan dia cerita penyakitnya gak sembuh-sembuh, sudah dibekam, sudah segalanya, berikutnya saya tanya, apa punya utang di bank? Punya, ya sudah, tobat dulu. Ya karena apa? Karena keyakinan yang menyembuhkan Allah. Yakin yang menyembuhkan Allah, tapi larangan Allah dilanggar. Ini namanya nggak yakin. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam kehidupan kita ini banyak hal yang sekarang sudah mulai terbolak-balik karena adanya konspirasi. Kalau tempo hari saya jelaskan kopi itu sehat, menyehatkan, dan kalau kegemaran ulama, ternyata kopi sudah dialihkan informasinya, ya, dibuatkan sesuatu kopi yang palsu, sehingga sesuatu yang palsu ini menjadi standar, sehingga kopi yang asli pun terbawa oleh standar yang palsu ini. Nah, dalam kehidupan kita banyak hal yang seperti itu. Salah satunya lalat yang belum saya ceritakan kemarin. Ada apa dengan lalat? Lalat itu sehat dan menyehatkan. Lalat itu makhluk ciptaan Allah yang paling unik di dunia ini, selain nyamuk. Di mana Allah sampai bersumpah, ya, Allah menyebutkan, hai manusia, dalam surat Al-Hajj ayat 73, surat Al-Hajj ayat 73, Allah mengatakan, wahai manusia, sekiranya siapapun yang kalian kagumi selain Allah di muka bumi, siapa yang kita kagumi atau yang dikagumi oleh manusia? Ini khitabnya manusia secara umum. Yang dikagumi pasti satu Amerika,
kedua Jerman, ketiga Prancis yang ahli teknologi semuanya, mungkin keempat Italia, mungkin Jepang, Korea, betul tak? Ahli-ahli teknologi. Allah menyeru, wahai manusia, ya ayuhan nas, dzuriba masal, dibuat perumpamaan. Ada apa? Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya siapapun yang kalian seru selain Allah, artinya siapapun yang kalian kagumi selain Allah, wa la yakhluqu dzubaban, tidak akan bisa menciptakan lalat, walau istama'ulah, dan sekira mereka kumpul bersama untuk menciptakan lalat, nggak akan bisa. Saya nggak heran dengan perumpamaan ini. Tapi yang berikutnya, kata-kata berikutnya, jangankan menciptakan lalat, kalau sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya kembali. Di sini letak rahasianya. Kalau menciptakan lalat pasti nggak bisa. Tapi ini yang aneh, sekiranya manusia di seluruh muka bumi ini bersatu, walau istama'ulah, bersatu untuk menciptakan, nggak bisa. Jangan kalau menciptakan, sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, maka mereka tidak bisa merebutnya kembali. Wa iyaslubhumudz dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub. Melemahlah seluruh pihak, melemah, ya, at-talib wal matlub, antara yang dicari dan yang mencari. Apa maksudnya? Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, alhamdulillah saya ceritakan, saya sarjana elektronik. Jadi saya belajar elektronik secara akademis. Di dunia ini penemuan paling top itu penemuan elektronik, diantaranya komputer. Bapak kalau punya yang namanya micro SD, apa itu micro SD? Memori yang dimasukkan ke HP, tebelnya 1 mili, lebarnya 1 cm, panjangnya paling 12 atau 13 mili, betul? Kalau ditimbang cuma berapa gram? Yang 64 atau 128 giga itu di dalamnya ada lebih dari 1 triliun transistor. Bisa kebayang? 1 triliun transistor. 64 giga kalikan setiap 1 byte 64 giga itu artinya 64 miliar karakter. Setiap karakter menyimpan 16 informasi on atau off. Jadi setiap karakter terdiri dari 16 alat transistor. Berapa alat di situ? 1 triliun. Lalu seberapa besar alat itu? Setiap garis listrik itu lebarnya cuma sekitar 50 nanometer. Nah, apa maksudnya nanometer? Ini meja 1 meter dibagi 1000 cuma sebesar lidi, betul nggak? 1 milimeter. 1 milimeter dibagi 1000 1 mikrometer. 1 mikrometer dibagi 1000 1 nano. Nah, itu alat itu dihubungkan oleh listrik, di mana jalurnya itu menggunakan emas semuanya. Ya, jalurnya itu cuma sebesar 50 nanometer. Bisa dilihat mata? Nggak bisa. Mikroskop biasa nggak bisa melihat. Mikroskop elektron, mikroskop kalau yang agak mahal bisa melihat jaringan-jaringan itu, tapi tetap akan ruwet. Ini Allah mengatakan kalau sesuatu diambil oleh lalat, manusia nggak bisa merebutnya kembali. Dibuat satu penelitian oleh Syekh Abdul Majid Zindani, menghadirkan ilmuwan-ilmuwan dari barat. Dibuat apa? Dibuat tabung kaca. Dalam tabung kaca tersebut ditaruh lalat dan diletakkan berbagai hal yang disukai oleh lalat. Apa yang terjadi? Begitu lalat mengambil sesuatu, ya,
dia sudah puas dengan sesuatu, lalat tersebut ditangkap, diteliti di mana sesuatu yang diambil oleh lalat sudah nggak tampak lagi. Kenapa? Berubah wujud. Jadi kalau sekiranya susu mengambil, sekiranya lalat menghirup susu, maka susu tersebut yang warnanya putih begitu dihirup langsung berubah menjadi sesuatu yang lain. Langsung saat itu juga. Maka Allah mengatakan tidak ada yang bisa merebut sesuatu dari lalat. Artinya begitu lalat mengambil sesuatu langsung berubah wujudnya. Protein, misalnya ada ikan dihirup sama lalat, proteinnya begitu dihirup atau diambil lalat langsung berubah wujud. Lalu di Jogja ada seorang profesor membuat penelitian mengatakan lalat kerjanya memindahkan bakteri dari sampah ke makanan. Apa bisa dipercaya? Karena penelitian ini bertentangan dengan Al-Quran. Jadi lalat itu steril, mohon maaf, lalat itu kalau hinggap walaupun di atas kotoran, kaki-kakinya di atas kotoran, kemudian menghirup mulutnya, menghirup sesuatu, dia terbang bersih. Ini hebatnya ciptaan Allah. Hanya perasaan kita yang tergoda. Betul nggak Bu? Perasaan kita yang tergoda. Apa? Ini menjijikkan. Ada lagi, lalat itu bagian belakang mengeluarkan belatung. Ah, jijik. Bedakan antara jijik dengan sehat. Ulama dulu mengatakan lalat kalau hinggap pada makanan fungsinya sebagaimana fungsi tangan. Kita makan dengan tangan, enzim yang ada pada tangan menambah sesuatu pada makanan supaya lebih gampang dicerna oleh makanan. Lalat fungsinya seperti itu. Jadi begitu ada makanan dikerumunin lalat, maka makanan tersebut akan lebih mudah dicerna oleh perut kita. Tinggal masalahnya, ini serius, tinggal masalahnya kita jijik apa enggak? Ya, tinggal kita jijik apa enggak? Nah, lalat yang dibanggakan oleh Allah dan disebutkan dalam Al-Quran seperti nyamuk saya katakan kemarin, ternyata mempunyai banyak manfaat, di mana hadirnya lalat membantu kita untuk menganalisa. Menganalisa apa? Beli ikan asin, datang lalat, langsung hinggap pada ikan asin, itu pertanda kalau ikan asinnya nggak diberi formalin, nggak diberi racun. Kita diuntungkan apa dirugikan? Diuntungkan dengan lalat. Kenapa? Begitu dianggap, oh bagus. Jadi kalau saya tanya ibu-ibu, misalnya saya siapkan 2 piring bakso, yang 1 piring bakso menggunakan borak, pasti nggak disentuh oleh lalat. Yang 1 piring bakso lagi alami, natural, begitu ada lalat pasti dikerumunin lalat. Begitu ada bakso dikerumunin lalat, yang dipilih yang dikerumunin lalat, apa yang nggak dikerumunin? Ini pertanyaannya cuma 2. Kalau milih yang nggak dikerumunin lalat, ingat di situ sudah ada racunnya. Nah, kehidupan kita persis seperti yang saya katakan ini. Kita selalu milih yang tampaknya seperti bersih, padahal di situ penuh dengan racun. Ada tanaman bayam misalnya, atau kita beli kangkung, yang nggak disemprot pestisida, daunnya lubang-lubang. Yang disemprot pestisida, beracun, mulus, nggak ada cacatnya, daunnya sempurna. Yang dipilih yang mana? Nah, itu kehidupan kita seperti itu. Ya, dengan kehidupan seperti itu, lalu kita berharap bagaimana hidup kita bisa sehat walafiat, tentunya susah. Bapak dan Ibu sekalian, bicara tentang kesehatan,
banyak hal yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang kita sepelekan. Contoh, orang berharap hidupnya sehat tapi disiplin dalam kehidupan islaminya gak terperhatikan. Ini juga susah. Misalnya masuk kamar mandi atau WC. Masuk kamar mandi atau WC pakai doa dan tidak pakai doa beda. Di mana masuk kamar mandi atau WC pakai doa menyelamatkan kita dari berbagai penyakit, nggak pakai doa potensi menghadirkan penyakit. Masih bingung dari mana ceritanya? Rasulullah ngajarin kita doa masuk WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul enggak? Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari khubus. Apa itu khubus? Khubus itu jamak dari khobis. Apa itu khobis? Kalau khobis satu, kalau khubus banyak. Apa itu khobis? Khobis itu kata subjek dari kejelekan, artinya pelakunya. Dikatakan khobis kalau orang itu suka mengerjakan hal-hal yang hina. Misalnya suka menghina orang, ya, suka mencederai orang. Orang yang suka mencederai orang yang suka membuat kejahatan buat orang lain, orang yang suka berbuat jelek dikatakan khobis. Khobis. Dalam bahasa Arab ada jamak namanya khubus. Lalu apa khobais? Kalau khobis itu laki-laki, perempuannya khobisah. Perempuan yang mengerjakan kejelekan, khobisah. Apa jamaknya khobisah? Khobais. Maka terjemahan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu terjemahan yang pasnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan-setan laki-laki, pelaku-pelaku kejahatan yang laki, dan pelaku-pelaku kejahatan perempuan. Makanya terjemahnya, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Apa hubungannya dengan kamar mandi? Begitu kita masuk kamar mandi atau WC, lalu kita berdoa kepada Allah, Allah membuat pakaian pengganti yang kita lepas. Kita mandi pakaian dilepas semuanya, telanjang bulat, betul nggak? Di situ pusatnya setan. Setan akan menikmati, ini ada hiasan gratis, pemandangan gratis, ya. Manusia berandal saja kalau melihat wanita cantik, rambutnya terurai langsung digoda. Setan sama, lebih parah lagi. Begitu lihat aurat, ya, pemandangan gratis, dia pesta. Dia akan memainkan berbagai organ kita. Tapi kalau kita baca doa, Allah memberi pakaian berwarna putih di mana kita nggak bisa ngelihatnya. Tapi setan-setan melihat, oh ternyata manusia ini ditutupin oleh Allah dengan pakaian tambahan, dengan cukup menyebut nama Allah tersebut. Maka ingat, masuk kamar mandi atau WC selalu baca doa. Oh, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus masuk apa lagi yang perlu doa pakai ini? Masuk apa lagi? Masuk toko modern. Masuk toko modern itu banyak racun. Jadi kalau masuk toko-toko modern, paham toko modern? Nah, yang namanya ada al apa, ada indo apa. Masuk ke situ jangan lupa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kenapa? Jangan beli barang di situ, beli di tetangga. Jadi kalau masuk ke situ untuk kencing nggak masalah. Masih bingung bapak-bapak? Ya, itu sebab penyakit diantaranya masuk kamar mandi atau WC tanpa membaca
doa. Apalagi yang menyebabkan penyakit? Makan lupa baca bismillah atau makan pakai tangan kiri. Di mana Rasulullah mengatakan, ya, makanlah dengan tangan kanan kalian. Kenapa? Karena setan makan dengan tangan kirinya. Jadi kalau ada manusia, ya, yang melihat hidangan, misalnya ini hidangan, kemudian dia membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, setannya nggak bisa ikut makan kalau makan dengan tangan kanan. Tapi dia lupa, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, makannya pakai tangan kiri, setan tetap ikut makan. Makanan tersebut direbut oleh setan. Apa hubungannya dengan badan? Setiap manusia punya banyak setan. Dalam bahasa istilahnya korin. Seminim-minimnya ada 1 korin, tapi kadang-kadang banyak korin. Ada yang sampai 10, ada yang sampai 100 korinnya, ada yang sampai ribuan. Sehingga kalau manusia ini banyak setan di dalam tubuhnya, karakter orang itu semakin lama semakin seperti setan. Dan semakin banyak setan, semakin memberatkan dia untuk melakukan ibadah dan melakukan kebaikan. Ini tanda-tanda setan. Jadi kalau semakin banyak setan dalam tubuh manusia, setan itu semakin berpengaruh terhadap segala kehidupan, baik perilaku maupun kinerja organ. Perilaku maupun kinerja organ. Maka salah satu cara untuk menyehatkan adalah menjaga seluruh makanan dan minuman agar waktu makan dan minum pakai tangan kanan dan membaca bismillah. Itu salah satu cara yang mutlak penting. Ada satu riwayat menceritakan tentang 2 sahabat setan yang bertemu. Yang satu setan besar digambarkan dalam hadis tersebut. Setan itu besar sebagaimana besarnya onta. Bisa membayangkan onta. Onta itu lebih besar dari sapi, lebih tinggi dari sapi, lebih besar dari sapi. Setan yang besar ini jumpa dengan sahabatnya yang kecil seperti burung, digambarkan di situ. Yang besar ini setan besar seperti onta, yang kecil seperti burung. Lalu yang besar tanya kepada yang kecil, "Wahai teman, kenapa kau sekarang jadi kecil padahal dulu kau besar?" Jadi setan ini beda dengan manusia. Setan ini bisa membesar, bisa mengecil. Ya. Setan yang banyak makan makanan yang disajikan oleh manusia, dia membesar. Tapi kalau dia nggak dapat nutrisi, dia mengecil, kempes. Jadi setan bentuknya bukan seperti manusia. Kita nggak ada yang tahu. Bentuknya setan jin kita nggak ada yang tahu. Seperti manusia, jangan ngomong gitu. Karena Rasulullah juga menyampaikan, siapapun yang mengatakan dia tahu bentuknya setan dalam bentuk yang sebenarnya, maka dia telah syirik. Ya, orang yang mengatakan dia tahu bentuknya jin atau setan, dia syirik. Karena hanya Allah yang tahu bentuknya. Nah, setan atau jin yang mendapatkan nutrisi dia membesar, dia nggak mendapat nutrisi mengecil. Setan-setan yang ada pada manusia, begitu manusia itu makan lalu lupa membaca bismillah, jadi setan yang kecil tadi dia menjawab, "Saya sekarang ditugaskan ikut orang muslim. Setiap kali orang yang saya ikuti makan, dia baca bismillah, saya nggak kebagian makanan. Saya goda dia sampai dia lupa sudah nggak baca bismillah. Tapi tiba-tiba begitu dia makan sudah hampir selesai, dia ingat. Maka dia membaca bismillah awwalu wa akhiru, atau min awwalihi ila akhiri. Maka apa yang sudah saya katakan termuntahkan semuanya, sehingga saya menjadi seperti ini." Itu ceritanya setan yang ketemu antara 2 setan yang besar dan kecil.
Nah, kehidupan kita ini akan menyumbang setan semakin gemuk atau semakin kecil. Maka saya katakan, bagi siapapun yang kehidupan setan di dalam tubuhnya membesar, menguat dengan karakter, dengan tanda-tanda karakter, maka jangan lupa mandi hujan. Seperti yang saya jelaskan tempo hari. Manfaat mandi hujan diantaranya wa yudhiba ankum rijza syaitan. Kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, dari apa yang saya ceritakan ini artinya kalau ingin sehat, hindari segala obat yang haram, hindari. Untuk hidup sehat tidak harus mahal. Untuk hidup sehat banyak cara yang sederhana, yang murah. Kira-kira begitu. Ya, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.